Ningsara semakin menunduk malu sambil memaki kebodohannya yang mengajak Baharudin bertemu di sini. Dia sudah merendahkan harga dirinya di hadapan pria yang sudah merobek selaput darahnya hampir 2 bulan yang lalu dan membuat kekuatan kakinya goyah. Tanpa bisa ditahan, Ningsara terjatuh ke atas ranjang. Baharudin pasti menganggapnya perempuan. Ningsara memejamkan mata, tidak berani menatap Baharudin yang melangkah mendekatinya. Jantungnya berdebar semakin kencang saat merasakan spring bed yang didudukinya bergerak menerima beban tubuh Baharudin. Katakan, nih, tanya Baharudin lembut, tangannya merangkul pundak Ningsara dan saat menyadarinya Baharudin merasa terkejut dengan keberaniannya. Lepaskan, seru Ningsara lirih. Tubuhnya serasa kaku merasakan telapak tangan kekar Baharudin memegang pundaknya. Ya Tuhan, kenapa dia tidak punya kemampuan untuk menyingkirkan tangan Baharudin? Enggak, kita sudah pernah melakukan hal yang lebih jauh dari ini. Untuk apa lagi kita harus berpura-pura setelah aku sempat menaburkan benih di hiramu? Tanggalkan semua topengmu nih. Jawab Baharudin. Keberaniannya semakin bertambah karena Ningsara tidak berusaha menepiskan tangannya. Kamu gagal membuahi hiramku. Itu artinya aku bukan milikmu. Jawab Ningsara, dia memberanikan diri membalas tatapan mata Baharudin walau berlangsung hanya beberapa sesaat. Wajahnya kembali menunduk melihat jemarinya bergerak gelisah. 2 minggu setelah kejadian dengan Ningsara di penginapan, wanita itu benar-benar pergi ke Mesir meninggalkan Baharudin dengan syarat yang diajukannya. Baharudin menarik nafas panjang. Seminggu sudah Ningsara pergi meninggalkannya dan dia harus segera mengambil keputusan untuk memenuhi semua syarat yang diajukan oleh Ningsara. Apakah dia sanggup memenuhi semua syarat yang diajukan atau bahkan dia akan gagal karena kemampuan otaknya yang biasa-biasa saja? Berpikir ke arah itu membuat Baharudin merasa semua mimpi yang sempat hadir hancur dalam sekejap. Baharudin memejamkan matanya, berusaha menyangkinkan hatinya. Mimpi itu belum hancur, hanya faktor waktu yang akan segera mempertemukan mereka lagi. 4 tahun bukan waktu yang terlalu lama, 4 tahun waktu yang teramat singkat untuk dijalani. Tapi persoalan yang paling utama adalah apakah dia sanggup memenuhi syarat yang diajukan oleh Ningsara? Jangankan menghafal Al-Quran, dalam waktu 4 tahun ditambah kitab Rubu'ul Quran, kitab alat pun masih belum dikuasai. Bukankah ini cara menolak secara halus atau bahkan menyingkirkannya? Baharudin kembali menarik nafas panjang. Apakah dia harus menyerah dengan syarat yang diajukan oleh Ningsara atau terus berjuang untuk mendapatkan cinta Ningsara dengan memenuhi syarat yang diajukannya? Baharudin kembali menarik nafas panjang. Dia bertekad untuk terus berjuang mendapatkan cinta Ningsara. Bukankah itu artinya impian kedua orang tuanya akan terkabul mempunyai anak jadi kiai dan menikah dengan anak kiai, dan setelah menikah dengannya orang akan memanggilnya Nyai Sara, istri Kiai Baharudin. Baharudin tersenyum bahagia dengan bayangan yang sempat melintas dan hatinya kembali ragu dengan syarat yang diajukan Ningsara. Din, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Suara lembut dan merdu yang sangat dikenalnya membuat Baharudin berbalik ke arah belakang. Ning Isma berdiri hanya beberapa langkah dengan senyuman yang menawan. Ning Isma. Baharudin menatap wajah cantik Ning Isma yang hampir 2 bulan tidak pernah ditemuinya. Dia menghilang seperti ditelan bumi. Dan kini Ning Isma kembali hadir di saat dirinya sudah mengambil keputusan untuk pergi mencari pondokan yang lain seperti janjinya kepada Ning Sara. Ning, saya sedang merenung. Jawab Baharudin dengan hati berdesir indah. Dia baru menyadari sangat merindukan Ning Isma.
Merenung soal apa? Din, tanya Ning Isma lembut, hatinya berdebar bahagia setelah hampir 2 bulan dia hanya bisa menatap Baharudin dari kejauhan tanpa disadari oleh pemuda itu. Ingin rasanya memeluk pemuda yang berdiri di hadapannya untuk melepaskan semua kerinduannya, namun Ning Isma sadar mereka berada di ruang terbuka dan dia tidak mungkin melakukan kegilaan itu. Itu, aku merindukanmu, seru Baharudin gagap. Kenapa dia harus mengatakan hal yang seharusnya tidak pernah dikatakannya? Benarkah kamu merindukanku? Din, Ning Isma tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah dan matanya yang jernih. Dia menatap Baharudin dengan senyum yang terkembang lepas. Tidak ada duka layaknya wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Justru dia merasa terbebas dari belenggu yang menyiksanya selama ini. Benar, Ning. Seru Baharudin melangkah mendekati Ning Isma, namun langkahnya terhenti melihat Ning Isma melangkah mundur menjaga jarak di antara mereka. Baharudin sadar ini tempat umum, dia harus bisa menjaga rahasia di antara mereka. Maaf, Ning. Baharudin melangkah mundur satu langkah, hampir saja dia Ning Isma untuk melepaskan sekese yang beberapa minggu ini tidak tersalurkan. Masa idahku tinggal beberapa minggu, maukah kamu sabar menungguku? Tanya Ning Isma menatap penuh harap, hanya hitungan minggu dia bebas melakukan apa saja termasuk menikah dengan Baharudin. Dia bertekad untuk menutupi kehamilannya agar ayahnya Bahyai Maimun memberinya izin untuk menikah dengan Baharudin. Kalaupun Bahyai Maimun menolak pernikahan itu, dia akan mengajak Baharudin pergi meninggalkan pondok untuk menikah di tempat lain. Maksud, Ning Isma? Tanya Baharudin terpaku, dia berusaha menebak maksud dari kalimat Ning Isma. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut, bisa langsung japri di nomor ini ya. Terima kasih.